pagi Bu Yeni dan Pak Yosi dan teman-teman yang terkasih. Sebentar lagi kita akan memulai debat tentang teknologi dalam bidang pekerjaan, terutama pertanian. Baiklah, di kanan saya ada tim pro dan di kiri saya ada tim kontra. Kita akan memulai sesi pertama, yaitu tim pro memberikan pernyataan kepada tim kontra dan dimulai dengan tim pro. Ya, untuk teknologi dalam pekerjaan kayak pertanian itu sangat membantu. Kenapa? Karena teknologi dapat mempermudah kerjanya petani dalam kegiatan sehari-harinya, dan juga menurut saya teknologi sangat membantu dalam bidang pekerjaan, karena dengan adanya teknologi terutama di bidang pertanian, pertanian itu jadi semakin produktif dan lebih cepat dalam proses pengumpulannya. Dengan adanya teknologi banyak sekali yang membantu petani, contohnya seperti drone yang bisa membantu untuk menyebarkan pupuk, pestisida dan lain-lain. Nah, itu membuat penggunaan pupuk dan pestisida menjadi semakin efisien dan tidak melebihi kapasitas begitu. Terima kasih. Untuk tim kontra boleh memberikan pernyataan. Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin dan juga Pak Yoki dan Bu Yeni. Jadi saya sebagai tim kontra menyatakan ketidaksetujuan kami kepada pendapat dari rekan pro di depan saya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Angel. Karena menurut kami memang teknologi itu memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia kerja, terutama di sektor tradisional atau sektor yang memang kurang berteknologi. Tetapi saya sebagai rekan tim kontra tidak setuju dengan pendapat Anda, karena pada zaman sekarang itu kita tahu kalau teknologi itu memang bisa membantu, tapi bisa juga menggantikan tugas-tugas manual seperti dengan sistem otomatisasi, robotika atau AI. Sesi kedua akan dimulai dengan tim pro, waktu menjadi 5 detik. Apakah mau berdiskusi? Oke, jadi menurut kami itu sangat benar seperti yang disampaikan bahwa teknologi dapat sangat membantu di bidang terutama di pekerjaan. Dalam contohnya seperti tadi pertanian, menggunakan traktor untuk membajak sawah menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Lalu untuk seperti tadi drone yang digunakan untuk menyebarkan pupuk dan pestisida, dan juga ada alat pengontrol yang bisa mengontrol jumlah air yang mengalir misal di sawah. Jadi dengan itu maka tanaman-tanaman yang ada tidak akan kelebihan air atau pupuk dan yang lainnya. Lalu ada sektor menjahit. Dalam sektor menjahit juga menurut kami teknologi itu sangat membantu. Dengan adanya mesin jahit, maka jahitan akan menjadi semakin rapi dan semakin cepat. Menambahkan sedikit, untuk traktor itu kan juga nggak full otomatis, masih ada campur tangan manusia, jadi pekerjaan pertanian juga nggak sepenuhnya hilang. Sesi 2 kita akan lanjutkan dengan balasan dari tim kontra. Apakah mau diskusi dulu? Sudah, terima kasih. Oke, saya ingin sebagai Rafael ingin menyangkal pernyataan Daud tadi yang membilang kalau drone itu dapat membantu menyebarkan pupuk dan pestisida. Kita tahu kalau pestisida itu adalah pupuk kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi. Apakah kalian yakin dengan bantuan teknologi yang membantu dalam membuat pupuk pestisida itu dapat menjadi hal yang sangat baik untuk dikonsumsi? Karena kita tahu pestisida itu terbuat dari bahan kimia dan berbahaya. Satu itu. Terus yang kedua itu kalian bilang pakai traktor. Kalian tahu nggak kalau traktor itu menghasilkan gas emisi atau sisa oil yang bertumpahan? Kalian tahu nggak kalau traktor itu memiliki oilnya itu memiliki kandungan yang namanya zat besi, dan itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Bukan zat besi yang seperti dihasilkan oleh tumbuhan, tapi zat besi kimia, itu beda. Enggak, cukup. Sehingga kita akan mulai dengan balasan pernyataan atau pertanyaan dari tim pro untuk berdiskusi dengan Kalau untuk materi seperti itu saya tidak akan menjawab karena itu berhubungan dengan
kimia dan kami di sini itu membahas tentang teknologi, bukan tentang apa jorok atau tercampurnya bahan kimia terhadap padi-padi tersebut. Dan itu juga termasuk tugas-tugas dari industri masing-masing yang menanam atau menyalurkan bahan tanian ke konsumen. Oke, di sini pembahasan kita kan adalah pekerjaan, bagaimana teknologi berdampak pada pekerjaan tradisional, bukan mengenai misalnya hasil dari pekerjaan tersebut. Jadi menurut kami juga seperti kenyataannya pada saat ini bahwa sudah banyak yang menggunakan pestisida dan menggunakan teknologi, dan buktinya sekarang kita tidak kenapa-napa, tidak ada apa-apa. Jadi menurut kami teknologi tetap berdampak baik kepada pekerjaan tradisional sehingga bisa memberikan inovasi yang lebih baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan balasan dari tim kontra. Kita mau berdiskusi dulu. Ya, waktu dimulai. Ya, tapi kan memang sekarang itu sedikit dampaknya itu. Tapi dari traktor sendiri itu traktor gak bisa digunain di semua tempat loh. Terus kalau untuk di bukit-bukit gitu kan traktor gak bisa digunain. Itu kan tetap harus pakai tenaga kerja manusia. Terus bagaimana dengan tenaga kerja manusia yang kurangnya ilmu dalam pendidikan mereka? Kalau mereka tidak bekerja di bidang tradisional kayak pertanian, penjahit, mereka mau kerja di mana kalau bakal digantikan sama teknologi? Nah, terus juga traktor itu kan bisa menyebabkan erosi juga ya. Erosi itu tanah longsor. Terus juga traktor itu dampak negatifnya ada lagi kayak pencemaran suara sama pencemaran udara. Ya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi lama-lama kita bergantung pada traktor, akan banyak produksi traktor dan kita akan semakin lama bergantung pada teknologi. Lagi juga untuk traktor itu sendiri tidak bisa digunakan di pegunungan karena datarannya tidak rata. Maka itu traktor digunakan untuk di dataran rendah. Oke, sesi kita akan mulai dengan tim pro. Oke, menurut kami sebenarnya untuk bagian yang traktor tadi tidak bisa digunakan di dataran tinggi dan dataran rendah, tapi kan tetap itu memberikan dampak baik untuk pertanian. Betul? Betul. Oke, dampak baik pada pertanian di dataran rendah. Lalu lanjut ke tadi apa poin pertama? SDM ya, SDM. Untuk teknologi yang seperti kalian sebut itu menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya ada. Seperti yang kita tahu sendiri, kalau sekarang itu sudah banyak penyuluhan dari pemerintah yang gratis. Jadi petani-petani atau pekerja-pekerja mulai diberikan pendidikan untuk dapat mengoperasikan alat-alat teknologi yang sudah secanggih sekarang. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa tenaga kerja yang lama bisa tidak akan tergantikan oleh alat-alat yang baru. Kita akan lanjutkan dengan balasan dari tim kontra. Waktu berdiskusi nanti apakah mau Mulai. Oke, tadi kamu bilang, tadi Anda bilang kalau traktor itu baik digunakan untuk di dataran rendah, bukan untuk di dataran tinggi. Bukankah kalau ada gitu berarti terjadi kesenjangan sosial antara orang yang tinggal di dataran tinggi dan orang yang tinggal di dataran rendah? Pertama itu. Terus yang kedua, kalau memang penggunaan teknologi itu semakin baik, lalu kenapa negara-negara maju seperti di Netherlands atau Belanda, seperti di kota Ajax Amsterdam, itu menyuruhkan masyarakatnya untuk menggunakan sepeda yang otomatis tidak menggunakan teknologi? Tolong dijawab. Terus yang selanjutnya, kalau kesenjangan sosial terjadi, bukankah itu mengakibatkan hasil produksi dan akan menghasilkan inflasi, perbedaan harga yang signifikan antara yang di dataran tinggi dan yang di dataran rendah? Cukup. sesi 5 kita akan di sini tim pro dan tim kontra sudah tidak boleh tanya lagi ya. Sesi bukan sesi 6. 5 sesi doang. Untuk yang tadi bilang yang di negara Belanda banyak yang pakai sepeda, bukan pakai kendaraan yang itu kan balik lagi out of konteks. Kita membahasnya tentang teknologi di dalam bidang seperti pertanian, itu bukan dalam bidang transportasi. Oke, saya tambahkan lagi untuk yang poin kedua bahwa kembali lagi ke awal materi kita adalah peran teknologi dalam pekerjaan, bukan kayak transportasi dan lain-lain. Oke.
Lalu untuk kesenjangan sosial, kita sendiri tahu kalau misalkan alat-alat yang mungkin teknologi sekarang itu canggih-canggih itu mahal. Tapi kan kita tahu sendiri untuk pemerintah, dari pemerintah ada yang namanya pelatihan untuk menggunakan alat-alat teknologi yang baru. Lalu ada juga subsidi alat-alat teknologi dari pemerintah kepada petani-petani yang lebih kecil atau kurang mampu. Jadi dengan itu maka pemerintah akan memberikan teknologi sekalian memberikan penyuluhan. Jadi dapat dipastikan bahwa petani kecil dapat menggunakan teknologi itu dengan baik. Terima kasih. Ini mau ngomong? Enggak, asli bener mau ngomong. Gue bentar ya. Udah langsung mulai. Oke, tadi saya bilang tentang alat transportasi. Bukankah alat transportasi itu digunakan juga dapat untuk pekerjaan? Kita mau menjual roti, kita bisa menggunakan sepeda untuk menjual roti. Pertama itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Lady. Nah, untuk adanya teknologi, buktinya pemerintah juga masih mau ngelakuin pemerataan. Bapak Ibu dan juga anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Untuk program pelatihannya juga masih belum merata, jadi belum semua orang tuh bisa melakukan pelatihan tersebut. Ya, jadi pemerintah itu masih nyoba untuk melakukan pemerataan dalam program tersebut. Jadi ada yang mau ditambahin? Udah cukup. Ini adalah sesi terakhir. Oke, di. Tim pro dan tim kontra memberikan kesimpulan kepada satu sama lain. Dimulai dari tim pro, apakah ada yang berdiskusi? Kasih nama. Jadi walaupun masih tidak merata, ingat kita itu masih punya banyak waktu untuk memperbaiki dan menyaring dan menyalurkan juga teknologi-teknologi yang baik ke pedesaan-pedesaan yang masih kurang dalam penggunaan teknologi. Ya, jadi kita tuh masih punya waktu ya gitulah untuk menerima dan juga untuk pemerintah berefleksi dan juga menjabarkannya secara merata. Oke, menurut kami kan target yang tidak pemerataan itu pemerintah sendiri sudah menargetkan petani-petani yang dianggap kurang mampu. Oke, jadi menurut kami teknologi-teknologi tetap bisa membantu. Lalu untuk yang tadi pekerjaan itu adalah kebijakan dari negaranya sendiri yang tujuannya adalah ke pencemaran udara, bukan ke pekerjaan tradisional. Jadi untuk pekerjaan tradisional efeknya itu berarti ya udah sekian, terima kasih. Ya. Belum. Sesi 6 kita akan lanjutkan dengan tim kontra. Waktu berdiskusi 5 detik, apakah mau berdiskusi? Tidak. Waktu dimulai. Oke, secara keseluruhan terciptanya berbagai teknologi itu masih memberikan itu masih dapat mengancam pekerjaan-pekerjaan tradisional serta menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor, sehingga hal ini dapat memberikan dampak besar bagi tenaga-tenaga kerja yang masih kurang terdidik atau kurang terlatih. Ya, terus juga seperti yang tadi saya bilang di sesi 3 itu emang teknologi saat awal-awal kita pakai mungkin bakal berdampak positif, tapi makin lama itu kita bakal bisa makin bergantungan sama teknologi. Terus kayak yang dibilang sama Lady tadi, pekerjaan tradisional juga bakal terancam juga ya. Ya, jadi segitu aja kesimpulannya. Ada yang mau ditambahin? Juga bisa memberikan hilangnya kearifan lokal. Oke. Sekian dari debat ini. Ini dan Pak Yofi dan teman-teman yang terkasih, sebentar lagi kita akan memulai debat tentang peran teknologi dalam bidang pekerjaan, terutama pertanian. Baiklah, di kanan saya ada tim pro dan di kiri saya ada tim kontra. Kita akan memulai sesi pertama, yaitu tim pro memberikan pernyataan kepada tim kontra dan dimulai dengan tim pro. Untuk teknologi dalam pekerjaan kayak pertanian itu sangat membantu. Kenapa? Karena teknologi dapat mempermudah kerjanya petani dalam kegiatan sehari-harinya.
dan juga Menurut saya teknologi sangat membantu dalam bidang pekerjaan karena dengan adanya teknologi terutama di bidang pertanian, pertanian itu jadi semakin produktif dan lebih cepat dalam proses pengumpulannya. Dengan adanya teknologi banyak sekali yang membantu petani, contohnya seperti drone yang bisa membantu untuk menyebarkan pupuk, pestisida dan lain-lain. Nah, itu membuat penggunaan pupuk dan pestisida menjadi semakin efisien dan tidak melebihi kapasitas begitu. Menurut kami, teknologi sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pekerjaan tradisional seperti pertanian. Dalam bidang pertanian, teknologi juga dapat membantu petani agar pertanian dapat menjadi lebih produktif, karena didukung dengan banyaknya teknologi yang masuk ke sektor pertanian. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi yang bernama drone, yang dapat membantu petani dalam penyebaran pupuk ataupun pestisida dan hal-hal yang lainnya, yang membuat penyebaran pupuk lebih merata dan lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Terima kasih. Untuk tim program boleh memberikan pernyataan. Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin dan juga Pak Yoki dan Bu Yeni. Jadi saya sebagai tim kontra menyatakan ketidaksetujuan kami kepada pendapat dari rekan pro di depan saya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Angel. Karena menurut kami memang teknologi itu memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia kerja, terutama di sektor tradisional atau sektor yang memang kurang berteknologi. Tetapi saya sebagai rekan tim kontra tidak setuju dengan pendapat Anda. Karena pada zaman sekarang itu kita tahu kalau teknologi itu memang bisa membantu, tapi bisa juga menggantikan tugas-tugas manual seperti dengan sistem otomatisasi, robotika atau AI. Sesi kedua akan dimulai dengan tim pro, waktu menjadi 5 detik. Apakah mau berdiskusi? 5. Oke, jadi menurut kami itu sangat benar seperti yang disampaikan bahwa teknologi dapat sangat membantu di bidang terutama di pekerjaan. Dalam contohnya seperti tadi pertanian, menggunakan traktor untuk membajak sawah menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Lalu untuk seperti tadi drone yang digunakan untuk menyebarkan pupuk dan pestisida, dan juga ada alat pengontrol yang bisa mengontrol jumlah air yang mengalir misal di sawah. Jadi dengan itu maka tanaman-tanaman yang ada tidak akan kelebihan air atau pupuk dan yang lainnya. Lalu ada sektor menjahit. Dalam sektor menjahit juga menurut kami teknologi itu sangat membantu. Dengan adanya mesin jahit, maka jahitan akan menjadi semakin rapi dan semakin cepat. Menambahkan sedikit, untuk traktor itu kan juga nggak full otomatis, masih ada campur tangan manusia, jadi pekerjaan pertanian juga nggak sepenuhnya hilang. Menurut kami, teknologi sangat membantu, terutama dalam bidang pertanian, seperti adanya teknologi traktor atau alat pembajak sawah yang membantu petani membajak sawah dengan lebih mudah dan cepat. Lalu drone yang dapat mempermudah penyebaran pupuk, pestisida, ataupun air, dan juga teknologi dapat membantu petani dalam mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida sehingga hasil panen meningkat dan lebih mudah dikontrol oleh petani. Selanjutnya ada juga dalam bidang menjahit. Dengan adanya mesin jahit, maka penjahit akan lebih mudah dan cepat dalam proses pengerjaan. Terlebih, penggunaan mesin jahit yang tidak terlalu sulit dan dapat memberikan hasil yang lebih rapi dan lebih baik, membuat penjahit menjadi lebih produktif. Oke, sesi 2 kita akan lanjutkan dengan balasan dari tim kontra. Apakah mau diskusi dulu? Oke, saya ingin sebagai Rafael ingin menyangkal pernyataan Daud tadi yang membilang kalau drone itu dapat membantu menyebarkan pupuk dan pestisida. Kita tahu kalau pestisida itu adalah pupuk kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi. Apakah kalian yakin dengan bantuan teknologi yang membantu dalam membuat pupuk pestisida itu dapat menjadi hal yang sangat baik untuk dikonsumsi? Karena kita tahu pestisida itu terbuat dari bahan kimia dan berbahaya. Satu itu. Terus yang kedua itu kalian bilang pakai traktor. Kalian tahu nggak kalau traktor itu menghasilkan gas emisi atau sisa oil yang bertumpahan? Kalian tahu nggak kalau traktor itu memiliki oilnya itu memiliki kandungan yang namanya zat besi, dan itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Bukan zat besi yang seperti dihasilkan oleh tumbuhan, tapi zat besi kimia, itu beda. Wah, cukup.
cukup. Sesi 3 kita akan mulai dengan bahasan pernyataan atau pertanyaan dari tim Pro untuk berdiskusi 5 detik. Kalau untuk materi seperti itu saya tidak akan menjawab karena itu berhubungan dengan kimia-kimia, dan kami di sini itu membahas tentang teknologi, bukan tentang apa jorok atau tercampurnya kimia, bahan kimia terhadap padi-padi tersebut. Dan itu juga termasuk tugas-tugas dari industri masing-masing yang menanam atau menyalurkan bahan tanian ke konsumen. Oke, di sini pembahasan kita kan adalah pekerjaan, bagaimana teknologi berdampak pada pekerjaan tradisional, bukan mengenai misalnya hasil dari pekerjaan tersebut. Jadi menurut kami juga seperti kenyataannya pada saat ini bahwa sudah banyak yang menggunakan pestisida dan menggunakan teknologi, dan buktinya sekarang kita tidak kenapa-napa, tidak ada apa-apa. Jadi menurut kami teknologi tetap berdampak baik kepada pekerjaan tradisional sehingga bisa memberikan inovasi yang... Di sesi 3 kami tuh memberitahu kepada tim kontra karena perihal yang mereka sampaikan kepada kita itu tidak sesuai dengan topik yang sedang diperdebatkan, yaitu teknologi dalam bidang pekerjaan tradisional. Lebih baik. Sesi 3 kita akan lanjutkan dengan bahasan dari tim kontra. Kita mau berdiskusi dulu. Ya, waktu dimulai. Ya, tapi kan memang sekarang itu sedikit dampaknya itu. Tapi dari traktor sendiri itu traktor gak bisa digunain di semua tempat loh. Terus kalau untuk di bukit-bukit gitu kan traktor gak bisa digunain. Itu kan tetap harus pakai tenaga kerja manusia. Terus bagaimana dengan tenaga kerja manusia yang kurangnya ilmu dalam pendidikan mereka? Kalau mereka tidak bekerja di bidang tradisional kayak pertanian, penjahit, mereka mau kerja di mana kalau bakal digantikan sama teknologi? Nah, terus juga traktor itu kan bisa menyebabkan erosi juga ya. Erosi itu tanah longsor. Terus juga traktor itu dampak negatifnya ada lagi kayak pencemaran suara sama pencemaran udara. Ya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi lama-lama kita bergantung pada traktor, akan banyak produksi traktor dan kita akan semakin lama bergantung pada teknologi. Lagi juga untuk traktor itu sendiri tidak bisa digunakan di pegunungan karena datarannya tidak rata. Maka itu traktor digunakan untuk di dataran rendah. Oke, sesi 4 kita akan mulai dengan tim Pro. Oke, menurut kami sebenarnya untuk bagian yang traktor tadi tidak bisa digunakan di dataran tinggi dan dataran rendah, tapi kan tetap itu memberikan dampak baik untuk pertanian. Betul? Betul. Oke, dampak baik pada pertanian di dataran rendah. Lalu lanjut ke tadi apa poin pertama? SDM ya, SDM. Untuk teknologi yang seperti kalian sebut itu menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya ada. Seperti yang kita tahu sendiri, kalau sekarang itu sudah banyak penyuluhan dari pemerintah yang gratis. Jadi petani-petani atau pekerja-pekerja mulai diberikan pendidikan untuk dapat mengoperasikan alat-alat teknologi yang sudah secanggih sekarang. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa tenaga kerja yang lama bisa tidak akan tergantikan oleh alat-alat yang baru. Di sesi keempat kami itu membahas tentang traktor yang berguna walaupun tidak terlalu berguna di dataran tinggi, tetapi masih ada gunanya di dataran rendah. Dan juga untuk SDM, pemerintah udah memberi wawasan dan memberi ilmu untuk para petani agar mereka dapat mengoperasikan teknologi dengan baik dan benar. Kita akan lanjutkan dengan bahasan dari tim kontra. Waktu berdiskusi nanti Mulai. Oke, tadi kamu bilang tadi Anda bilang kalau traktor itu baik digunakan untuk di dataran rendah, bukan untuk di dataran tinggi. Bukankah kalau ada gitu berarti terjadi kesenjangan sosial antara orang yang tinggal di dataran tinggi dan orang yang tinggal di dataran rendah? Pertama itu.
Terus yang kedua, kalau emang penggunaan teknologi itu semakin baik, lalu kenapa negara-negara maju seperti di Netherlands atau Belanda, seperti di kota Ajax Amsterdam, itu menyuruhkan masyarakatnya untuk menggunakan sepeda yang otomatis tidak menggunakan teknologi. Tolong dijawab. Terus yang selanjutnya, kalau kesenjangan sosial terjadi, bukankah itu mengakibatkan hasil produksi dan akan menghasilkan inflasi, perbedaan harga yang signifikan antara yang di dataran tinggi dan yang di dataran rendah? Cukup. Sesi 5 kita akan Lupa, sorry. tim pro dan tim kontra sudah tidak boleh tanya lagi ya. Sesi bukan sesi 6. 5 sesi doang. Untuk yang tadi, bila yang di negara Belanda banyak yang pakai sepeda, bukan pakai kendaraan yang itu kan balik lagi out of konteks. Kita membahasnya tentang teknologi di dalam bidang seperti pertanian, itu bukan dalam bidang transportasi. Teknologi sudah dijual. Oke, saya tambahkan lagi untuk yang poin kedua bahwa kembali lagi ke awal materi kita adalah peran teknologi dalam pekerjaan, bukan kayak transportasi dan lain-lain. Oke, lalu untuk kesenjangan sosial, kita sendiri tahu kalau misalkan alat-alat yang mungkin teknologi sekarang itu canggih-canggih itu mahal. Tapi kan kita tahu sendiri untuk pemerintah, dari pemerintah ada yang namanya pelatihan untuk menggunakan alat-alat teknologi yang baru. Lalu ada juga subsidi alat-alat teknologi dari pemerintah kepada petani-petani yang lebih kecil atau kurang mampu. Jadi dengan itu maka pemerintah akan memberikan teknologi sekalian memberikan penyuluhan. Jadi dapat dipastikan bahwa petani kecil dapat menggunakan teknologi itu dengan baik. Terima kasih. Pada sesi kelima kali ini, kami sebagai tim pro menyampaikan pendapat kami bahwa pemerintah pasti akan memberikan penyuluhan atau subsidi-subsidi dan pengetesan untuk warga-warganya agar bisa berlatih menjahit ataupun dapat memberikan alat-alat yang canggih dan bagus untuk mereka bertani. Ini mau ngomong? Enggak, asli bener mau ngomong. Sabar bentar ya. Udah langsung mulai. Oke, tadi saya bilang tentang alat transportasi. Bukankah alat transportasi itu digunakan juga dapat untuk pekerjaan? Kita mau menjual roti, kita bisa menggunakan sepeda untuk menjual roti. Pertama itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Lady. Nah, untuk adanya teknologi, buktinya pemerintah juga masih mau ngelakuin pemerataan. Bapak Ibu dan juga anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Untuk program pelatihannya juga masih belum merata, jadi belum semua orang tuh bisa melakukan pelatihan tersebut. Ya, jadi pemerintah itu masih nyoba untuk melakukan pemerataan dalam program tersebut. Jadi ada yang mau ditambahin? Ya udah cukup. Ini adalah sesi terakhir. Oke, Tim pro dan tim kontra baru memberikan kesimpulan kepada sama lain. Dimulai dari tim pro, apakah ada yang berdiskusi? Sesi mana? Jadi walaupun masih tidak merata, ingat kita itu masih punya banyak waktu untuk memperbaiki dan menyaring dan menyalurkan juga teknologi-teknologi yang baik ke pedesaan-pedesaan yang masih kurang dalam penggunaan teknologi. Ya, jadi kita tuh masih punya waktu ya gitulah untuk menerima dan juga untuk pemerintah berefleksi dan juga menjabarkannya secara merata. Oke, menurut kami kan target yang tidak pemerataan itu pemerintah sendiri udah menargetkan petani-petani yang dianggap kurang mampu. Oke, jadi menurut kami teknologi-teknologi tetap bisa membantu. Lalu untuk yang tadi pekerjaan itu adalah kebijakan dari negaranya sendiri yang tujuannya adalah ke pencemaran udara, bukan ke pekerjaan tradisional. Jadi untuk pekerjaan tradisional efeknya itu berarti ya udah sekian, terima kasih. Ya. Belum. Sesi 6 kita akan lanjutkan dengan tim kontra. Waktu berdiskusi 5 detik, apakah mau berdiskusi? Tidak. Waktu dimulai. Oke, secara keseluruhan
terciptanya berbagai teknologi itu masih memberikan itu masih dapat mengancam pekerjaan-pekerjaan tradisional serta menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor, sehingga hal ini dapat memberikan dampak besar bagi tenaga-tenaga kerja yang masih kurang terdidik atau kurang terlatih. Ya, terus juga seperti yang tadi saya bilang di sesi 3 itu emang teknologi saat awal-awal kita pakai mungkin bakal berdampak positif, tapi makin lama itu kita bakal bisa makin bergantungan sama teknologi. Terus kayak yang dibilang sama Lady tadi, pekerjaan tradisional juga bakal terancam juga ya. Ya, jadi segitu aja kesimpulannya. Ada yang mau ditambahin? Juga bisa memberikan hilangnya kearifan lokal. Sekian dari tebak kali ini. Walaupun penyebaran teknologi belum merata, namun kita masih memiliki waktu untuk memberikan teknologi tersebut kepada beberapa petani yang membutuhkan, dan pemerintah juga sudah menargetkan subsidi alat teknologi kepada petani yang membutuhkan. Jadi menurut kami teknologi tetap memiliki dampak yang sangat positif terhadap sektor pertanian dan memudahkan petani dalam mengelola pertanian mereka, dan dapat memajukan para petani, serta teknologi dapat membuat pertanian menjadi lebih produktif dan efisien dan lebih berkembang lagi. Sekian video debat kami, semoga apa yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.